Karena pemerintah dan bangsa Indonesia jahat. Di negeri ini saudara, orang miskin ditindas. Di negeri ini orang melarat dan janda, anak yatim tidak punya hak. Maka itu saya beritahu, siapa yang pernah beli tanah dan rumahnya orang miskin, mentang-mentang mereka butuh duit dan jual murah, hari ini saudara cari anak cucunya, kembalikan uang mereka dengan harga yang normal tanah. Negara ini melanggar hukum surga. Yang kuat orang-orang kaya saja yang mempunyai tanah di negeri ini. Makin hari jumlah orang miskin bertambah banyak. Sebab yang punya tanah diseroboti oleh yang kaya-kaya itu. Orang yang disegani itu pejabat-pejabat itu. Yang menduduki tanah-tanah rakyat. Negara ini kena kutuk. Kalau ada pejabat yang mendengar, bertobat dan sampaikan bersama teman pejabat. Untuk jangan mengambil tanah orang miskin di negeri. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Mentang-mentang janda. Diserobot hak miliknya. Dan lengan yatim piatu kau remukkan. Siapa pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan anak yatim piatu atau orang miskin. Jangan ditekan. Jangan ditekan. Jangan diremukkan lengan anak yatim. Saya lompat dulu. Beri tanda Ayub 22. Karena bagian ini. Ulangan pasal 24. Ulangan 24, 14, 15 dulu. Orang-orang karismatik ngawur sekali kita ini. Menganggap perjanjian lama sudah perlu diperhatikan. Sebab Yesus sudah menggenapi Taurat. Ini konsep yang salah. Taurat yang digenapi oleh Tuhan Yesus hanya untuk satu hal. Yaitu korban penebus dosa. Kita nggak perlu korban binatang. Kita nggak perlu pelihara kambing, domba, sapi, burung merpati. Nggak perlu. Sebab Yesus sudah menebus semuanya. Tapi hukum Taurat yang lain, apalagi tentang menjamin hak sesama manusia di Ulangan 24 ini, itu masih jadi hak kita. Katakan amin, saudara. Ini belum digenapi oleh Tuhan Yesus. Yang digenapi Yesus hanya korban penebus dosa, tetapi hukum Taurat tentang hak asasi manusia, ini adalah dalam Ulangan 24. Itu masih bagian kita. Saya nggak tahu bagaimana perasaan saudara. Maaf saya harus bicara. Tadi waktu diumumkan, dibacakan, dan kita baca lewat layar. Jemaat sebesar ini. Dan kalau saya lihat dengan mata saya, ini orang kaya. 80% orang kaya di sini. Bagaimana gereja orang kaya, uang diakonia bisa divisit. Itu memalukan. Seharusnya di gereja orang-orang kaya ini ada dana yang melimpah untuk orang miskin. Nah, yang amin pasti bukan orang kaya. Dalam nama Yesus, mobilmu ratusan juta di parkiran sana. Tapi untuk orang miskin, engkau pelit. Sampai divisit gereja ini untuk diakoni. Ini keterlaluan. Orang kaya, engkau dengar baik-baik. Kalau engkau tidak mau bertobat, jangan salahkan Tuhan. Kalau dia berurusan dengan engkau. Ayat 14 saya akan baca. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Bangsa Indonesia terkutuk bersama pemerintahnya. Karena pemerintah Indonesia menindas buruh di negeri ini. Ribuan tahun yang lalu, surga sudah berurusan dengan pekerja harian. Ini kaum buruh harian. Buruh harian. Itu secara sejarah baru ada pada abad yang ke-18. Ketika ada revolusi industri.
Tadinya agraris seluruh dunia ini lalu menjadi industri. Nah, ketika industri mulai bangkit, maka bahan bakar pertama adalah batu bara. Minyak belum ditemukan pada tahun itu. Batu bara. Maka sejak hari itu dunia punya buruh untuk bekerja harian. Nah, firman ini disampaikan ribuan tahun sebelum revolusi industri. Berarti Papa di surga sudah tahu bahwa jumlah terbesar bangsa-bangsa di dunia, jumlah terbesar penduduk bumi adalah kaum buruh pekerja harian. Di Jakarta lebih lagi. Entah itu kuli bangunan, itu pegawai pabrik. Saya kagum. Seharusnya semua orang Kristen kagum kepada Tuhan. Tidak ada kitab suci agama apapun di dunia yang Tuhannya pernah ngurus kaum buruh, orang miskin seperti Tuhan kita. Katakan amin. Hanya Yesus Tuhan kita yang ngurus orang-orang. Saya ulang. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Baik ia saudaramu maupun seorang asing. Kalau orang asing zaman sekarang kaum urbanisasi. Saudara, dari 11 juta penduduk Indonesia, penduduk Jakarta, maka diperkirakan hampir 4 juta itu orang asing. Sebab mereka datang dari banyak kampung, banyak provinsi di seluruh Indonesia mencari kerja. Jadi jumlah orang asing di Indonesia terbanyak adalah di kota Jakarta. Mereka itu kaum buruh yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Awas ayat 15. Pada hari itu juga bos-bos, pemilik-pemilik perusahaan, pemilik-pemilik kontraktor bangunan. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Sampaikan kepada presiden, sampaikan kepada para menteri dan pejabat di negeri ini. Betapa kejamnya bangsa ini dan pemerintah Indonesia. Kaum buruh diinjak-injak di negeri ini. Petani nelayan makin hancur di negeri ini. Yang mengharapkan upah harian. Saya kagum kepada hak Tuhan untuk orang-orang ini. Lihat kalimat berikut. Supaya jangan ia lapor. Saya ganti kata ini. Kata berseru kan lapor juga bukan? Supaya jangan ia lapor kepada Yahweh mengenai engkau, majikan-majikan dan pemerintah, karena nggak mau bayar upah mereka hari ini, mentang-mentang miskin bisa dibohongin, dibodohin, besok saja, minggu depan saja. Dan hal itu menjadi apa? Baca baik-baik. Ayo, yang kuat jangan pura-pura enggak, yang punya pabrik-pabrik itu dengar. Hal itu menjadi apa? Dosa bagi kita. Yang saya kagum begini, ketika tahun 80-an awal saya mendapat kewajiban saya itu. Hamba Tuhan saja enggak punya jalur online ke surga. Tapi kaum buruh dapat telepon khusus. Kalau mereka, ini ingat ya, bukan cuma buruh Kristen, semua buruh di dunia. Kalau mereka enggak dibayar hari itu, mereka berhak lapor ke surga. Ternyata Tuhan lebih mendengar cerita kaum buruh daripada ceritanya hamba Tuhan. Hebat enggak Tuhan kita untuk orang-orang tertindas. Lama saya di Eropa, lama saya di Amerika, lama saya di Sydney, di Australia. Saya mempelajari. Coba semua saudara yang pernah sekolah di luar negeri. Ingat, mengapa negara-negara yang berbasis Kristen